Perkenalkan, saya Rahmadio Satria akan mempresentasikan hasil resume saya pada mata kuliah Pasar Modal Week 3 dan Week 4. Apa tujuan saham, dan kali ini saya share Febrianti sebagai Best Manager Robikah yang premier. Saya akan menjelaskan apa aja sih sahamnya. Ada si Indonesia, musik. Berinvestasi saham harus memegang parameter yang terukur agar keputusan yang diambil sesuai dengan ekspektasi. Nah, apa aja parameter yang digunakan untuk memilih saham? Pertama, menjanjikan keuntungan secara kontinu. Kedua, terbukti menguntungkan. Ketiga, pengelolaan manajemennya berbasis profesionalitas. Dan empat, harga sahamnya di bawah harga pasar. Itulah pentingnya untuk menghimpun pengetahuan sebelum memutuskan membeli saham. Sebagai bentuk keikutsertaan sebagai pemodal, dan pastinya soalnya menanamkan modal usaha, pastinya ini memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Saham terdiri dari dua jenis, yaitu saham biasa dan juga saham preferen. Saham preferen bakal dahulukan dalam hal pembagian dividen dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Cuma perlu diingat, untuk pemilik saham biasa dia juga punya hak suara di perusahaan, dan malah dia berpotensi mendapatkan dividen lebih banyak daripada pemilik saham preferen. Sedangkan bila ditinjau dari kinerja perdagangan saham di Indonesia itu dapat dikelompokkan menjadi 4. 1. Blue chips. Soft blue chips itu merupakan common stock dari perusahaan yang punya reputasi tinggi. Seringkali perusahaan ini itu merupakan leader di bidang industrinya. Dan kenapa sih leader? Ya, karena pendapatannya stabil, selalu konsisten dalam bayar tagihan, dan makanya saham-saham ini itu bilangnya itu rata-rata tuh sudah tinggi. Apa yang dilakukan? Dia coba untuk mencari orang lain. Iya Pak Bejo, ini untuk mencari teman-teman yang lain yang kira-kira ingin menginvestasikan dana ya ke dalam investasi tersebut, dan dia mendapatkan ada 7 orang yang masing-masing ingin untuk menginvestasikan juga sebesar 1 juta, sehingga kalau saya bisa mengatakan iya, perusahaan bakso ini kepemilikan terdiri dari 8 orang, dan masing-masing memiliki 1 juta atau kepemilikan 12,5%. Nah, ini yang sebenarnya kita lihat, mereka ke-8 ini mempunyai hak-hak dan kewajiban yang sama. Karena apa? Karena sama-sama mempunyai proporsi kepemilikan yang sama, yaitu 12,5%, sehingga kalau nanti perusahaan ini memperoleh keuntungan, maka keuntungan itu pun dibagi rata, masing-masing akan mendapatkan 12,5%. Kalau ada kerugian, mereka bersama-sama menanggung kerugian yang sama. Oke, nah ini yang sebenarnya kita sebut dengan ilustrasi mengenai saham. Sekarang kita lihat mengenai pengertian nilai saham dalam penilaian. Saham dikenal ada 3 jenis high, yaitu yang pertama kita kenal dengan istilah nilai buku. Apa itu nilai buku? Nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham atau emiten. Yang kedua kita sebut dengan nilai pasar. Nilai pasar adalah nilai saham di pasar yang ditransaksikan setiap hari, yang kita sebut dengan market. Jadi hari ini, detik ini ya, saya bisa tahu kira-kira harga saham sebuah perusahaan itu berapa, karena kita bisa melihat transaksi di bursa atau di pasar saham. Yang ketiga adalah nilai intrinsik atau yang kita kenal dengan nilai teoritis saham. Apa itu nilai intrinsik? Yaitu nilai saham yang sebenarnya. BCA mungkin juga dipakai di luar negeri untuk kode saham, atau ITF atau istrinya sudah berharga yang naik seperti ini, high. Nah, yang membedakan adalah kalau Indonesia kita .JK. Kenapa .JK? Karena dulu Bursa Efek Indonesia namanya Bursa Efek Jakarta, jadi kode-kode saham masih menggunakan kode Jakarta. Seperti itu, kita klik di sini. Nah, di sini nanti akan muncul data BBCA ya, Persija Finance. Lengkap dengan data-datanya di bagian historical price. Kita klik, nah ini akan muncul ke data harga saham secara historis ya. Nah, di sini kita klik hampir yuk, kita bisa memilih waktu. Nah, enggak. Waktunya kita bisa pilih misalkan semaksimal yang ada di Aupanas Black, klik maksimal. Nah, disinilah pilihan historical price dividend only stock splits, karena fokus kita biasanya pada harga saham kita. Gunakan historical price high. Nah, kemudian frekuensi ada daily, weekly, dan monthly. Untuk daily, weekly, dan monthly akan saya bahas dalam video YouTube yang lain. Jadi kalau kita menggunakan harian dulu, yaitu daily, klik play. Ingat, harus dicapai dulu, karena kalau kita sudah ganti periode tapi kita tidak klik play, nanti dia tampilkan yang default yang pertama kali. Dia selanjutnya kita klik download. Nah, kalau untuk Chrome munculnya di sebelah kiri bawah, kalau Anda pakai Safari mungkin munculnya di sebelah kanan atas, kalau Anda pakai Firefox mungkin dalam bentuk yang lain seperti itu. Nah, kalau Anda menggunakan MacBook ini filenya dalam untuk hiasi, pastikan untuk menonaktifkan aplikasi Number yang ada di netbook Anda. Kenapa? Karena Mi Number itu seperti Excelnya versi MacBook, dan
Kadang-kadang untuk Anda yang terbiasa menggunakan Excel mungkin tidak merasa familiar seperti itunya ngakak bisa yes kebetulan sudah saya nonaktifkan jadi kalau saya buka langsung dia terbuka dalam tampilan Excel seperti ini ada date untuk tanggal open ya harga pembukaan high harga tertinggi low harga terendah gross harga penutupan rejekusini harga penutupan yang menyesuaikan dengan Bursa Efek Indonesia ya Anda ke data pasar ringkasan saham nah di sini bisa harian nah dalam membuat penelitian memang lazimnya itu menggunakan data akhir bulan jadi kalau misalnya kita menggunakan akhir bulan ya bisa gede klik tanggal 30 Juni klik cari ini akan muncul seperti ini kolom-kolomnya bisa dipilih bit volume dan seterusnya tapi kalau misalnya Anda klik download maka yang keluar semua harga sahamnya sekaligus contoh seperti ini nah jadi ini ada kode nama perusahaan dan semua kolom-kolom di akhir bulan ya bisa gede klik tanggal 30 Juni klik cari ini akan muncul seperti ini kolom-kolomnya bisa dipilih bit volume dan seterusnya tapi kalau misalnya Anda klik download maka yang keluar semua harga sahamnya sekaligus contoh seperti ini nah jadi ini ada kode nama perusahaan dan semua kolom-kolom di atas jadi kita pilih ataupun tidak pilih dia keluar semua nah di kolom pertama saya kalau besar ya kita lihat yang baris satunya Didi Marech ala kita mau copy paste agak sulit jadi pertama mereknya mesti kita hilangkan dulu ya cling ya kita klik kanan ya format cell kemudian Marsa ada di solid bukan di sini Marsa kita tercari di atas biasanya nah ini diamond sama center kita klik jadi dia akan terbuka nah karena saya mau merapikan data saya pilih saja kolom data insya butuhkan misalnya kode saham ya kemudian ini nama perusahaannya ya kemudian close price-nya apa harga penutupan kolom J ini segitiga kapi saya taruh di sini please nah ini saya tulis di atas ya tanggal 30 Juni tahun 2012 atau misalnya saya mau cari yang Mei tahun 21 jadi tanggal 29 Mei tahun 2018 saya kembali ke situsnya Bosa set ganti tanggalnya ke sorry 31 Mei ya kan 20 ini klik cari lagi nah klik to download unduh filenya dibuka ya rambutnya ini kita hilangkan dulu kemudian kita pilih kode saham sama harga penutupan klik kanan copy kita pindahkan ke file Excel tadi yang sudah kita mau pakai yaitu di sini misalnya kalau di sebelahnya ya nah supaya ini bisa dapat datanya ya sama dengan pilu ayo kita pakai kode nama saham seperti ini kita blok 2 kolom ini 2 volt nah terus tinggal di copy ke bawah jadi seperti ini nah kadang-kadang kita akan ketemu yang kodenya ENA itu berarti pada bulan Mei tahun 2021 saham dengan kode ARCI ini belum ada jadi kalau misalnya kita menggunakan ini data bulan Juni terus Anda tarik datang ke belakang otomatis Anda akan menemukan beberapa ENA yang biasanya saham tersebut belum listing pada bulan tersebut atau karena suatu hal lainnya datanya tidak tersedia di Bursa Efek jadi di sini contohnya kebetulan RTPay ingat ya ini kan berbentuk rumus kalau nanti ada mau olah Anda pindahkan suka terima kasih.